Kebenaran-Mu hanya adalah oleh hamba yang Bapak Pendeta kita, sekaligus nanti mengakhiri persekutuan pada ibadah kita dan memberikan dua berkat bagi kita semua. Saya mengundang untuk kita kembali bangkit berdiri. Kita mau kembali menyembah Tuhan. Kita mau katakan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kami rindu rahmat-Mu boleh terjadi bagi kami. Sehingga pembaharuan akan begitu vertikal boleh seperti terjadi. Dan kami percaya firman-Mu boleh mempertegas. Haleluya. Kami datang pada saat ini bersama-sama menghadap Tuhan. Berbicaralah Tuhan di dalam hati kami melalui hamba-Mu. Kami boleh menyampaikan kebenaran ini serta memperdengarkan yang daripada Tuhan, yaitu firman kehidupan yang menggembalakan jiwa kami serta memberikan kami kekuatan baru. Bapa, kami percaya bahwa kami adalah manusia biasa. Kiranya boleh firman-Mu Engkau layakkan bahkan kami untuk menerima firman yang luar biasa, yaitu kuasa yang daripada Allah yang mengubah hati dan pikiran kami, sehingga kami memiliki jiwa yang senantiasa boleh haus dan merindukan lamadan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa kita masih bersuka cita, meskipun hati kita terasa tersiksa, batin kita seperti banyak derita. Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang selalu hidup di dalam kebenaran, tidak akan tinggal di dalam, kalau penderitaan fisik seperti khotbah saya kemarin, tidak ada medis yang pernah mengatakan ini kami. Jarang penyakit yang tidak bisa dikenali oleh medis. Kalau seseorang pergi ke rumah sakit pasti bilang ini penyakit ini. Paling tidak mereka bisa melihat gejala. Kalau dia demam infeksi, kalau dia begini, kalau dia lemah kurang darah,
analisa terhadap darah itu bisa memberitahukan bagaimana seseorang mengalami derita fisik, derita tubuh. Tetapi kalau derita jiwa, ini bukan hanya soal apa yang kita makan, apapun yang kita konsumsi secara fisik, sayur apapun yang kita makan, susu apapun yang kita minum, daging apapun yang kita makan dan nikmati, itu tidak akan berhubungan secara langsung dengan jiwa kita. Tetapi konsumsi jiwa, konsumsi batin, itu akan menentukan kekuatan dalam hidupmu. Bagaimana jiwa dan hatimu akan disegarkan. Alkitab berkata, dia menyegarkan jiwaku. Dia menyediakan makanan di depan lawanku. Dia memenuhi pialaku sampai penuh. Di mana itu tertulis? Mazmur. Kau baca dulu. Mazmur 23 ayat 3. Mazmur 23, kita baca dulu. Harga hanya akan bisa diterima oleh manusia yang mengenal. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, jangan berikan mutiara kepada anjing, jangan berikan barang berharga kepada babi, sebab mereka akan merusak dan memayatnya dan berbalik melawan. Dan jangan ada yang seperti itu di sini. Haleluya. Setiap kali firman diberitakan, setiap kali Injil disampaikan, itu mutiara hanya tidak terlihat. Maka tangkap mutiara itu, taruh kantong, coba tangkap. Nanti suatu saat dia berubah wujud. Begitu kita pegang kantong, loh, mutiara semuanya. Rupanya semua yang kita kumpulkan selama ini sudah ada di dalam kantong. Apa itu? Kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, kualitas hidup, nilai, kesalehan. Nah, oleh karena itu Bapak, Mazmur 23 kita baca bersama-sama dulu sekali. Mazmur 23 ayat yang ketiga, yang 1 lah sampai 6. Sudah? Yang bawa Alkitab silakan membaca. Mulai ayat 1 sampai 6 nanti berganti-gantian. Yang wanita ayat pertama, yang laki-laki ayat yang kedua, demikian sampai habis. 1, 2, 3. Tuhan, wanita yang kuat, yang merasa wanita, ayo dong, aduh maju terus pantang mundur, wanita mana ini? 1, 2, 3. Kita para laki-laki, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadangmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku, hadiahkan makananku. Engkau menurangi kepalaku dengan minyak, jalanku penuh rahmat. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Beri kemuliaan untuk firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, saya tidak berkhotbah tergantung orangnya. Saya tidak melayani firman Tuhan tergantung siapa yang mendengar. Kemarin di sini mungkin penuh, gak muat gereja ini. Tetapi saya hampir salah pastikan bahwa cara saya menyampaikan tidak akan berbeda dengan setengah, dengan penuh, dengan 3-2 orang. Maka doa pagi, nanti meskipun Inang Guru Nabi tidak ikut, saya tetap juga doa pagi sama seperti itu meskipun kami cuma 5-6 orang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bukan hanya untuk 1-2 ribu orang, tetapi untuk semua orang. Alkitab menuliskan itu, Tuhan gembalaku. Di depan ada di situ seorang laki-laki. Semua melihat dulu ke belakang. Ada di situ foto. Bagus ya. Dari depan tadi sudah terlihat sang gembala memegang tongkat serta memeluk domba. Artinya apa? Gembala itu mencerminkan kasih sayang
kepada domba-dombanya, yaitu kita. Sekalipun kita mungkin yang terkecil dari antara domba-domba, sekalipun kita mungkin yang paling hina di tengah-tengah manusia dan peradaban, sekalipun mungkin di Indonesia kita sering lewatkan dari sensus penduduk, atau mungkin KTP kita sering error di catatan sipil, tetapi di mata Tuhan kita adalah anak kesayangannya. Haleluya. Kita adalah anak kesayangan yang selalu Dia perhatikan. Yang Alkitab katakan bahwa sebiji rambut pun tidak akan jatuh ke tanah kalau Dia tidak tahu. Tetapi ini menggambarkan betapa Tuhan peduli sama. Tetapi ingin saya mengingatkan, jangan berlaku picik di hadapan Tuhan. Jangan. Ini sudah 2023, saatnya kita dewasa. Jangan nanti kita makin tua, makin tidak karuan. Misalnya satu contoh saja, harusnya itu menikah, harusnya mereka ibadah dulu, dan kemudian mereka bersaksi di depan, mengatakan kepada sidang jemaat bahwa kami telah menerima pemberkatan nikah di tempat ini. Kami berterima kasih untuk jemaat sekalian yang sudah mengambil bagian dalam acara pemberkatan kami. Ini hafal ini kesaksiannya. Oleh karena itu kami doakan semoga kerelaan hati Bapak Ibu sekalian Tuhan balaskan dengan berkat yang sama. Mohon doa untuk keluarga baru kami, supaya ketika kami menjalani kehidupan, penyertaan dan penggembalaan Tuhan senantiasa mengiringi setiap langkah kami. Dipujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Apa susahnya ngomong itu? Apa yang dia ingat? Yang dia ingat hanya apa yang dikasihnya dia ingat, tapi apa yang diterimanya dia lupa. Ini ciri-ciri manusia. Bapak Ibu jangan begitu ya. Giliran kita ngasih kita nggak pernah lupa tuh. Tapi giliran kita terima baik berkat, baik nasihat, baik sesuatu, kita lupa. Saya kebalikannya. Kalau saya kasih sama orang, saya mulai lupa. Saya berusaha melupakannya, akhirnya menjadi karakter, yaitu orang yang suka memberi tanpa mengingat dan tanpa pamrih. Itulah letak pamrih. Jadi kita memberi tanpa pamrih, tanpa mengharap, sebab kita hanya mengharap segala sesuatu yang kita lakukan Tuhan yang kasih balasan, bukan Dia. Siapa Dia? Nah, oleh karena itu saya meminta kita juga berperilaku dengan cara yang sama. Sang Gembala Agung itu, yaitu Yesus Kristus, mengatakan adalah lebih berbahagia orang yang memberi daripada orang yang menerima. Jangan terima dan jangan terjemahkan apa yang kau terima sebagai kebahagiaan. Tetapi apa yang kita boleh berikan, pelayanan gereja terbaik, pelayanan kepada sesama yang terbaik, kesopan santunan, keramahan kepada orang-orang luar yang terbaik, sehingga mungkin gereja kita ini gak menikah pun bisa penuh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Sang Gembala, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengatakan bahwa akulah gembala yang baik, domba-domba itu mendengar suara. Baru kita berbicara, Tuhanlah gembalaku. Dan topik utama yang harus kita pelajari pada siang hari ini tentang penggembalaan Tuhan dalam hidup kita adalah jiwa yang disegarkan. Kalau jiwa sudah bermasalah, maka segala sesuatu tidak akan bisa menjadi kebahagiaan. Nah, inilah hubungannya dengan pernikahan. Kalau jiwamu sudah rusak, jiwamu sudah banyak sampah di dalamnya, maka tidak ada hal yang bisa membahagiakan. Kalau kita punya baju baru, berapa lama baju ini membahagiakan kita? Seperti kaum ibu dapat seragam, anak-anak dapat baju baru Natal, anak-anak kita belikan sepatu, berapa lama dia? Selesai Natal tahun baru dia pakai main bola jempol, selesai kebahagiaan. Jadi jangan keluhkan, itu hanya masalah yang bisa terlihat dan itu tidak ada hubungannya dengan jiwa. Dan jarang sekali orang yang sudah menemukan ini, hanya beberapa. Inilah yang mau kita cari. Keselamatan jiwa lebih penting daripada keselamatan tubuh.
Tuhan disebut sebagai gembala, maka kita mau belajar dulu apa tugas gembala. Kalau dalam arti yang harfiah ya, maka gembala itu membawa domba-dombanya ke tempat rumput hijau. Apa yang rumput hijau berbicara tentang apa yang dia makan. Air jernih berbicara apa yang dia minum. Ini adalah konsumsi. Tetapi di zaman perjanjian baru, gembala ini digambarkan sebagai sosok yang memberikan kepadamu konsumsi jiwa yang baik. Tuhan tidak lagi terlalu sibuk. Apakah kita harus makan yang begini, harus makan yang begini? Sebab kita sudah tahu itu. Kita bisa memilih mau ayam penyet, ayam goreng, ayam kecap, ayam gulai, ayam hidup, terserah. Ikan digoreng, didadar, dipanggang, di Solo, di siapa tuh yang Jepang itu? Yang Jepang, di sushi. Mungkin kalau orang-orang pinggir pantai sangat tahu ini. Kalau orang-orang pinggir pantai, ada sebuah cara menikmati ikan tidak dimasak, hanya direndam pakai asam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita nikmati hidup bersama Tuhan, bukan tergantung dari makanan dan pakaian serta fasilitas hidup yang kita punya, tetapi tergantung kepada bagaimana jiwa kita disegarkan, dikuatkan, dan diobati. Siapa yang memberikan kepadamu jiwa itu? Mereka sedang menerapkan sebuah standar bahagia. Mereka sedang mengajarkan kepada orang lain bahwa inilah yang berbahagia, yaitu dia yang bisa membunga-bungakan kehidupan dengan uang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya yang terbaik adalah apa yang Tuhan sediakan. Yang terbaik adalah apa yang Tuhan sediakan. Entahkah itu enak, entahkah itu kurang enak, entahkah itu sakit, entahkah itu pedih. Maka saya ingin memastikan bahwa tidak boleh orang Kristen tidak mengerti kebenaran. Jangan sebut dirimu Kristen kalau di hatimu tidak bisa menerima apa yang diajarkan firman Tuhan. Sebab kita akan selalu jadi batu sandungan. Giliran ada acara dia tampil lebih depan, tapi giliran ada biaya dia nunggu di belakang. Hanya tentang dirimu dan dirinya, tetapi tentang diri kita. Tetapi oleh karena Tuhan mengajarkan kepada kita sebuah kasih yang tidak pamrih, pemberian yang tidak pamrih. Disinilah jiwamu tersiksa. Inilah salib. Haleluya. Oleh karena itu tidak perlu merasa sedih dengan sifat-sifat orang seperti ini. Tidak perlu. Orang-orang yang setia berjalan di dalam Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, maka saya percaya dia mendapat bimbingan khusus. Dia mendapat bimbingan khusus dari Tuhan. Yang lain tidak. Bukan bimbel, tapi bimsus. Orang-orang seperti ini memiliki perasaan yang tinggi. Seperti mikrofon misalnya. Ada mikrofon yang sensitif sekali. Kalau digeser saja dia bunyi di sana. Ini gak sensitif. Ini baru sensitif. Jangan diketok dulu baru kita mengerti. Haleluya. Jangan diketok baru ngerti. Tapi ada sensitif, ada mikrofon kalau seperti yang di situ tuh, diginikan saja dia udah bunyi. Dia sensitif. Maka Tuhan pun menjadikan kita sensitif. Bukan perasaan sensitif mudah tersinggung, bukan. Tetapi tentang bagaimana perasaan orang, bagaimana perasaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang digembalakan Tuhan dengan baik, dia dibimbing juga. Dia dibimbing. Dia bisa berlaku setia. Dia bisa merasakan bagaimana nikmatnya hidup hanya karena dia masih hidup. Dia bisa merasakan sukacita meskipun di rumah tidak selalu harus lengkap. Keinginan dunia
Ini yang masalahnya. Orang rela habis ratusan juta rupiah sampai utang-utang. Yang penting namanya kita cukup sediakan makanan. Undang sebanyak mungkin orang. Datang syukur, gak datang gak apa-apa. Jangan belajar dari contoh yang salah. Itu sebabnya anak Tuhan mesti menjadi teladan dalam segala hal. Si tua menjadi teladan dalam segala hal. Bahaya kalau hamba Tuhan tidak bisa dicontoh. Bahaya. Dia akan menjadi guru palsu, penyesat, ngeri. Bayangkan kalau saya menjadi saingan orang-orang kaya. Percuma pendeta. Kita mau yang lebih besar. Apa itu? Jangan babi, sapi. Bila penting sapinya, sapi yang paling besar di dunia. Gua skor di sini. Inilah sapi terbesar di dunia, yaitu sapi lanang. Gak usah iri dengan cara-cara orang hidup, dengan kemewahan dan lain sebagainya. Apa yang menyiksa jiwamu? Tetapi orang-orang yang setia, dia tahu bahwa kekuatan jiwanya ada di tangan Tuhan. Jiwamu akan menderita ketika Tuhan sang gembala jiwa, sang gembala rohmu, sang gembala hidupmu menjauh darimu, menderita. Maka derita yang harus kau miliki semestinya di tahun 2024 adalah apa? Supaya keluargamu, suamimu, anak-anakmu bisa merindukan Tuhan dengan benar. Bagaimana supaya saya bisa memastikan dia diterima Tuhan? Itu kan menyiksa saya. Itu sebabnya jiwa yang tenang itu harus tergembala. Belum tergembala, dia teratur, Pak. Teratur jam doanya, teratur jam ibadahnya. Dia malu kalau dia nggak ibadah, malu. Jadi dia malu. Dan sepertinya dia kelaparan sebab dia tidak makan jiwanya. Dia kehausan sebab dia tidak minum. Sebab Tuhanlah yang menyediakannya bagi setiap jiwa yang menderita. Nah, pencegahan Tuhan tidak boleh kita terjemahkan hanya soal apakah kita punya uang atau tidak. Itu sudah pasti. Di awal saja ayat pertama, ayat kedua, ketika Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Jadi di ayat pertama sana sudah dibilang dia takkan kekurangan. Semua berkata masih ada kekurangan. Saya pastikan kita belum paham Tuhan. Sebab sedikit pasti cukup, banyak tetap kurang. Itu prinsip alami kita. Satu goni pun kita makan enak, yang ada kita cepat mati. Tapi kalau satu piring saja kita sehat, pasti. Yang di masa inang ini kalau enak dipikirnya diantar ke rumah. Oh kayu mah. Ini siapa yang masak? Musim tua. Alah, dikit. Kita harus adil berbagi. Jangan sampai gak adil. Nanti gak keluar. Karena di rumah kami masaknya biasanya Pak Guru. Masak dua. Tidak kurang dari seperti masak Indomie. Rebus air panas, kasih garam mentah, kasih bawang mentah, udah. Udah bisa. Maka sekali-kali kami dapat masakan inang situasi hal, itu kami anggap sakral. Kami kumpul dulu semua. Tunggu dulu, bawa dulu. Saya tidak sedang mengada-ngada. Itu benar. Sebab setiap ada yang enak kurasa, itu pantang bagi saya untuk menghajarnya langsung. Pantang. Nah, perilaku ini sudah menjadi karakter. Dan kita semua harus praktekkan. Haleluya. Haleluya. Tuhan pun begitu. Dia menjaga kita supaya tidak kekurangan, tapi berkecukupan. Puji Tuhan. Jadi jangan mengeluh. Salah satu dosa orang Israel sehingga mereka mati dipatok ular itu sungut-sungut.
Sebut-sebut. Mungkin inilah yang disebutkan firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekalipun tinggal di koas Pak Guru. Di zaman 80-an, 90-an. Oh, kalau ada tamu dulu, pendeta datang ke rumah kita, itu disuruh. Mana? Lalu datang pendetanya basa-basi. Masa sih? Basa-basi. Kemudian sudah selesai kenyang pendetanya, pahanya, dadanya sudah dinikmati dia dengan penuh sukacita, baru anak-anak makan. Nah, mau di situ apa? Kakinya, kepalanya, baru ini sayap-sayapnya. Yang kalau kita makan kita digigit balik. Begitulah kami dulu di kampung. Maka sekarang saya ingat itu di rumah, biar mereka ingat. Dia mendahulukan supaya kita berkecukupan. Apapun itu Tuhan tahu cara. Dan karena itu jangan lupa bersyukur. Haleluya. Siapkan ucapan syukurmu di tahun 2023 akhir ini. Haleluya. Baik, kemudian Tuhan. Bersyukurlah di tahun 2023 ini sebab Tuhan masih memberimu kesehatan. Sakit penyakit yang kamu lewati, kamu masih disembuhkan. Itu karena Tuhan masih ingin kau ada di dunia yang fana ini. Saya pastikan itu. Sebab sudah ada yang mendahului kita. Sudah banyak yang mendahului kita, tapi kita masih ada di sini. Itu karena Tuhan ingin dimuliakan dengan mulut, tangan, dan kaki kita. Ada proyek yang baru besar ibu di rumahnya, renovasi rumah. Tukangnya di sini. Dua-duanya di sini tukangnya. Bahaya. Jangan dikorupsi anggaran. Tetapi sabarlah, pokoknya tahun 2023 ini rumah Inang sudah rapi. Kalau lewat 2 tahun Inang memperbaiki saja, Allah terlaluan. Mulai tahun 2023 sampai 2024, siap-siap. Ini ada yang salah ini. Ada yang salah. Jangan-jangan mereka membangun rumah dan memperbaiki itu sambil ibadah. Sebelum kita mulai acara kita ini, Andre, kita nyanyi dulu satu puji. Oh, nanti puji-pujian Andre. Nah, oke, berfirman Tuhan. Siapa bukan dengan mau bertukang saja karena mereka anak-anak Tuhan harus berdoa panjang lagi. Jagai tangan sintua supaya tidak tertokok. Jagai nomor pasarimu supaya dia tenang. Jagai kami Tuhan dalam mengerjakan ini. Demikian juga di tetangga supaya tidak datang menghasut-hasut. Semua dibangun. Akhirnya apa? Begitu mengaduk semen jam 12. Bagaimana tidak 2 tahun? Pekerjaan yang harus siap 2 minggu atau 2 bulan maksimal. Jadinya 2 tahun. Begitulah Tuhan memelihara kita. Tidak melihat siapa kita. Baru juta kah? Baru pasaribu kah? Baru napit kah? Baru simbolon kah? Baru salagi? Baru hodra kah? Baru apa mama ini? Baru lase kah? Baru hombi kah? Baru torus kah? Baru purba kah? Baru tagalog kah? Yuk kau nangin aruhan baru mani huruf. Udah peo? Baru mani huruf kah? Udah. Tuhan ingat kita. Haleluya. Dan dia pastikan di tahun 2024 semua diberkati Tuhan. Begitu mulia Tuhan. Tidak usah silau matamu dengan pesta-pesta orang. Tidak usah. Dia bisa buat dia udah syukur. Bersukacitalah dengan orang bersukacita. Berduka cita dengan orang berduka cita. Saat orang menangis, jangan kau tertawa. Saat orang tertawa, jangan kau malah menangis. Orang lagi senang, begini-begini. Kau malah masa tangis dong. Oh ya, kan mengerti ya aku. Demikian juga saat orang menangis. Kau malah begini-begini. Kenapa? Itulah dia menangis, aku enggak. Dia diberi duka, aku diberi suka. Dia dihancurkan, aku dipelihara. Tuhan lagi balaku itu mengambil namanya. Dan jahatnya jiwa manusia di situ. Jiwa lagi. Kejahatan itu lahir dari jiwa. Lahir dari jiwa.
Tuhan, dia mengotentifikasi pikirannya setiap hari dengan Tuhan sesuai berbuat. Dia menangis hanya karena itu. Dia gerah, dia menjerit jiwanya hanya karena supaya keselamatan baru terjadi di rumahnya. Nang tua pinalumeoni F nang nasida saito. Itu dia. Kesama yang menjadi tujuannya, apapun pekerjaannya. Lebih baik kamu menjemputmu ke gereja daripada Tuhan yang menjemputmu segera. Makanya orang GPI Papua masih setia menjemput sampai sekarang, tidak masalah, daripada Tuhan yang menjemput mereka. Kalau dibawa ke sana mending kemana? Ke surga. Jadi apakah itu kebenaran? Yes, kebenaran. Tuhan Gembala kita yang mengerti apa dan bagaimana kita bisa hidup di dunia ini. Bukan hanya soal makanan yang kita nikmati, minuman yang kita nikmati, tetapi soal cara Tuhan membangun jiwa yang diselamatkan. Haleluya. Amin.